karyawan pabrik tersebut, karena beliau berpikir, wah saya nggak akan kaya raya nih gitu kan. Melihat dari contoh manajer beliau gitu kan, yang sudah terdahulu, kok manajer saya nggak kaya-kaya ya, mobilnya itu-itu aja gitu kan. Ini kalau saya 10 tahun lagi menjadi seperti beliau, saya juga akan seperti itu. Jadi beliau dengan bahagia meresainkan diri dari karyawan, berubah profesi menjadi pengusaha, mengawali buka usaha offline dan kuliner ya waktu itu ya, buka warteg ya Bapak Dep kita. Kemudian juga pernah menjalani bisnis MLM juga beliau. Pernah juga malang melintang di dunia bisnis ghost ya, tahu ghost nggak Bapak Ibu semua, bisnis hantu ya, yang kata beliau 1 bulan scam, 1 minggu scam. Jadi beliau sudah malang melintang tuh di bisnis itu. Namun dari bisnis tersebut beliau tercetuslah menciptakan bisnis Yuan Coin ini gitu kan, dimana Yuan Coin ini beliau ciptakan adalah bisnis kuadran kanan ya, bisnis yang sangat diciptakan untuk jangka panjang. Kalau bisnis yang seperti kita bilang tadi, sebulan scam, seminggu scam yang sudah kita kenal, di sini banyak kok yang pernah terjebak di bisnis tersebut, termasuk saya ya kemarin. Tapi itu masa lalu, tidak harus disesali ya Bapak Ibu semua. Jadi Bapak CEO kita ini sudah malang melintang ya di dunia baik MLM dan juga bisnis-bisnis tersebut, dan juga tentunya di cryptocurrency ini ya. Beliau juga pernah dikenalkan tentang Bitcoin, kalau saya tidak salah di tahun 2010 ya. Namun beliau waktu itu masih belum memahami gitu kan. Beliau bilang otak saya masih otak kiri, jadi beliau tidak membeli waktu itu, tidak percaya, di mana waktu itu Bitcoin ini masih di harga 10 atau 20 juta gitu ya kan. Kalau paham, otak sudah paham gitu ya kan, otak kanan, tentu beliau akan beli. Namun positifnya adalah kalau beliau membeli Bitcoin waktu itu, beliau mungkin tidak akan menjadi developer Yuan Coin pada hari ini, yang menjadi CEO Yuan Coin, mentor kita semua. Jadi positifnya di situ ya Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, terutama calon mitra dan mitra baru yang masih belum pernah ketemu nih dengan Bapak CEO kita, tidak perlu berkecil hati ya. Kita bisa kok ketemu dengan beliau, tapi di di Zoom di minggu malam ya, di kualifikasi leader. Jadi kita kejar kualifikasi leader, minimal koin 100 koin dan punya mitra di bawah kita, dan minimal jabatan elit, maka akan bisa bertemu dengan Bapak CEO, bertatap muka langsung. Karena di forum Zoom tersebut beliau menyampaikan materi yang luar biasa khusus untuk leader yang terkualifikasi. Jadi yang ingin ketemu dengan beliau, silahkan dikejar kualifikasinya ya Bapak Ibu semua. Jadi tidak perlu ragu sih sebenarnya bergabung di Yuan Coin ya, dimana kalau di bisnis tetangga nih ya kan, kadang kita nggak tahu ownernya siapa sih gitu ya kan, siapa sih CEO-nya, kita nggak tahu gitu, boro-boro bertatap muka. Tapi di Yuan Coin kita bisa bertatap muka, apalagi teman-teman yang kemarin sudah berhadir di acara ulang tahun pertama Yuan Coin di Yogyakarta, sudah bisa langsung bertatap muka secara offline dengan Bapak developer kita, Bapak Muhammad Yusuf Rutonga, dan juga berkenalan langsung dengan keluarga beliau. Beliau benar-benar humble, benar-benar keluarga oriented, benar-benar menyayangi keluarga, terutama ibunda beliau. Jadi mana ada sosok yang seperti ini ingin menipu gitu, buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Aduh ya, kadang kita yang bisnis tidak tahu CEO-nya aja mau ikut di sana ya kan. Ini yang sudah jelas-jelas CEO-nya bisa bertatap muka dan udah kenal secara pribadi, kepribadiannya seperti apa gitu kan, sangat-sangat luar biasa. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Oke, Bapak Ibu semua, saya mungkin saya sudahi ya memperkenalkan Bapak CEO kita secara singkat. Saya lanjut ke marketing plan Yuan Coin ini. Marketing plan Yuan Coin ini saya mulai dulu dengan visi misi Yuan Coin ini di-create oleh Bapak Muhammad Yusuf Ritonga adalah
dengan tujuan untuk mewujudkan sukses dan kaya berjamaah. Jadi visi Yuan Coin adalah menciptakan sebanyak-banyaknya orang sukses dan kaya di Indonesia. Dan misi dari Yuan Coin ini adalah meningkatkan finansial, sikap, dan mental masyarakat Indonesia, terutama para mitra Yuan Coin. Jadi dari visi misi saja ini sudah luar biasa ya Bapak Ibu semua. Visi misi ini juga yang menarik hati saya untuk fighting di Yuan Coin ya, karena ada visi misi untuk kemanusiaan ya di sini, yaitu banyak membantu masyarakat Indonesia untuk bisa makan, kata beliau yang terutama gitu ya kan. Saya ingin menciptakan Yuan Coin ini agar banyak masyarakat Indonesia yang bisa makan dengan Yuan Coin ini, dengan wasilah Yuan Coin ini. Kemudian kita juga perlu tahu dulu nih, kira-kira kalau kita bergabung di Yuan Coin, punya aset Yuan Coin ini, keuntungannya apa aja sih gitu ya kan? Keuntungannya apa sih gitu? Yuan Coin ini diantaranya mempunyai keuntungan yang pertama adalah mudah bertransaksi ya Bapak Ibu semua. Mudah bertransaksi di sini diartikan sebagai, jadi Yuan Coin ini kan mata uang digital ya. Jadi ketika kita bertransaksi itu hanya antara penjual dan pembeli, hanya antara pengirim dan penerima ya. Jadi tidak banyak campur tangan yang lain gitu di sini kalau cryptocurrency ini. Jadi tidak banyak ada campur tangan A, B, atau tangan kedua, tangan ketiga, tidak. Jadi kalau mata uang digital ini hanya antara holder, hanya antara penjual dan pembeli, hanya antar pengirim dan penerima gitu. Jadi ini langsung gitu ya kan. Jadi itulah disebut dengan mudah bertransaksi. Kemudian hemat biaya juga, terus bisa transaksi lintas negara ya, nggak usah capek-capek lagi merubah dari rupiah ke dolar. Kemudian sebentar, dari rupiah ke dolar ini langsung gitu bisa kita bertransaksi ya kan, tinggal kirim transaksi lintas negara gitu kan melalui exchanger. Kemudian di sini juga aman dari pencurian identitas karena di mata uang digital Yuan Coin ini menggunakan yang namanya teknologi blockchain. Teknologi blockchain ini adalah buku besar catatan keuangan dunia ya, di mana ketika kita melakukan transaksi semuanya tercatat di situ di komputer besar dunia. Jadi tidak bisa melakukan pencurian identitas ataupun melakukan kecurangan di sini, karena semua komputer di dunia mencatat gitu apa yang dilakukan di sini. Jadi ketika kita melakukan kecurangan atau pencurian pasti ada yang mengetahuinya. Itulah yang dinamakan dengan teknologi blockchain. Kemudian di sini juga tahan inflasi, dan yang keenam adalah desentralisasi. Itu adalah diantaranya keuntungan menggunakan mata uang digital Yuan Coin. Kemudian Yuan Coin ini di-create untuk bisnis jangka panjang Bapak Ibu semua. Kok bisa sih gitu ya kan Yuan Coin ini dibuat untuk bisnis jangka panjang? Ini jangan-jangan cuman janji-janji palsu nih gitu ya kan untuk menarik mitra? Tidak. Jadi di sini kenapa Yuan Coin dibuat bisnis jangka panjang? Karena di Yuan Coin ini adalah diminimalisir ya yang namanya risiko. Jadi semua bisnis itu ada risiko Bapak Ibu semua. Termasuk jual gorengan juga punya risiko. Dagang bakso juga ada risikonya ya, ketika mungkin kita dagang kemudian ada hujan deras mungkin hari itu ya kan, tidak reda-reda, jadi mungkin ya risikonya adalah tidak laku. Betul tidak ya? Jadi semua bisnis itu ada risikonya. Gitu juga ketika kita mulai bisnis jual dagang gorengan nih, namun kita salah tempat, kita milih tempatnya di area ini pemakaman misalnya, nggak ada yang mau beli karena agak-agak seram ya di area pemakaman ya. Itu berarti salah strategi ya. Kita harus pilih yang mungkin tempatnya banyak orang berlalu lalang di situ ya kan, perkantoran, sekolah. Nah itu strategi yang betul. Nah di Yuan Coin ini juga dibuat strategi yang luar biasa sama Bapak Owner ya, yaitu kita punya underlying project. Underlying itu adalah bisnis yang menopang Yuan Coin ini, yaitu Shopee dan TikTok affiliate
ya Bapak Ibu semua. Jadi bagi hasil yang dibagikan dari OneCoin ini adalah dari underlying project ini, dari Shopee dan TikTok affiliate, dan bagi hasilnya itu sangat logis gitu. Logisnya adalah 0,1 sampai dengan 0,3%. Dan juga di sini kita mempunyai komunitas yang luar biasa, dan juga kita di sini mempunyai Cuan Academy ya, termasuk forum Zoom pada malam hari ini. Jadi kita itu selalu ada edukasi. Edukasi itu tidak selalu mengenai bagaimana kita menghasilkan cuan, dan cuan, tidak itu. Tapi di sini kita juga diajarkan bagaimana sikap dan mental kita untuk menghadapi dan untuk menjadi mental yang kuat dan sikap yang baik itu seperti apa gitu. Jadi kita diajarin di sini. Jadi itulah beberapa minimalisir resiko yang dilakukan di OneCoin ini, yang sudah dibuat sistemnya oleh Bapak CEO ya, Bapak Dev.